bermaksiat, tidak mentaati Allah supaya mereka tidak bisa masuk surga. Kalau amal mereka buruk, maka mereka terhalang dari surga. Kalau amal mereka baik, maka mudah mereka masuk surga. Rugi kita, kata setan. Lah, Allah berfirman melalui lisan Nabi Muhammad, Innallah la yadkhulal jannata ahadun bi amalihi. Gak ada orang masuk surga karena amal ibadahnya. Illa bi rahmatin minallah, kecuali dengan rahmatnya Allah. Nangis setannya. Penjauh juangku setan, sering pangeran laben. Jadi setan sendiri kena prank guys ya. Iya, di prank sama Allah. Ya orang mun pangeran laben kayak. Kiasnya kan jadi luas Gus. Kalau orang awam tanpa ilmu kan berarti fanatik buta. Lah kalau orang berilmu itu kan sulit Gus. Sulit. Makanya kenapa Rasulullah itu mewajibkan kita untuk mencari ilmu dari mulai lahir sampai mati. Kenapa? Karena hanya dengan ilmu itu kita bisa mengetahui bahwasanya Allah sedang ngeprank setan gitu loh. Nih, serana foto iblis. Sering pangeran laben putuangku. Kok, tapi saya herannya begini Bang Roni, kok ada orang mengatakan percuma orang berilmu kalau tidak berakhlak. Kalau cuma mengandalkan ilmu saja, iblis lebih alim daripada kita. Kang siapa? Cering pujung setan disuruh nyembah ke Nabi Adam, pujung manusia. Mari kenapa? Kalah ilmu. Gitu loh. Itu ban seromben. Mata asokor mau jadi manusia kita ini. Syukuri aja jadi Allah menjadikan kita manusia. Itu sudah harus bersyukur kita itu. Terlebih dijadikan manusia di akhir zaman, bagian dari umatnya baginda Nabi. 2 kali nikmat itu teman-teman. Rezeki kompoya kanjeng Nabi, cokop 2 aja pilih cokop gitu loh. Pasti aku pengaku. Nikmat yang nggak bisa dipungkiri itu. Nggak bisa dipungkiri. Apalagi kalau kita baca Maulid Tiba, ya kan? Di situ kan ada 30% umat Nabi Muhammad itu ya yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala iqabin, akan dimasukkan surga oleh Allah tanpa disiksa dan dimintai pertanggungan jawab atas perbuatannya. Itu kelasnya para wali, para sahabat ya, para ulama. Kemudian yang kedua, mereka itu datang di hari kiamat dengan membawa dosa-dosa yang sebesar gunung-gunung yang ada di dunia. Tapi Allah mengampuni mereka. Karena apa? Karena cinta dan kasih sayangnya Nabi Muhammad. Tak tega Allah itu. Allah itu nggak tega kalau mau menghukum umatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pasti akan sedih. Sebab Nabi Muhammad itu begitu cinta dan sayang kepada umatnya. Diampuni oleh Allah semua itu. Kemudian 30%-nya mereka ini kata malaikat, ya Allah ini gimana 30% ini? Ini orang tidak pernah punya amal soleh sama sekali gitu loh. Berjotong goreng aja. Tunggu dulu yuk, coba kamu cari dulu itu, ada nggak di antara tubuhnya ini kalimat la ilaha illallah? Ada ya Allah. Mereka tidak pernah beramal, tidak pernah punya amal soleh, hanya saja
melekat dalam dirinya itu la ilaha illallah. Katanya Allah bagaimana? Demi keagungan lafaz la ilaha illallah, pemasuk ke surga orang ya. Ya prank setan. Setan kerja rodi, tak boleh gaji. Aduh. Saya kalau, mohon maaf ya teman-teman ya, saya kalau baca itu, saya ketawa. Kenapa? Bukan saya ketawa gimana? Nih setan gitu. Saya laku, saya penting. Tak boleh apa-apa. Aduh. Kan capek-capek setan itu, bikin ranjau, ya kan, bikin racun, bikin panah, bikin senjata, bikin jebakan, semuanya nggak berfungsi. Ya Allah. Alhamdulillah. Semoga yang di room ini juga sama, Gus. Kelas yang 30%, Gus. 30% kan 30% pertama, 30% kedua, 30% ketiga. Hanya 10% umat Nabi Muhammad itu yang nggak masuk surga. Nah, saya yakini yang 10% itu adalah orang yang tidak beriman. Yaitu apa? Umatnya Nabi Muhammad yang tidak diberikan anugerah iman dan takwa kepada Allah seperti orang-orang kafir yang itu loh. Kalau Baklawi Gus sudah melecehkan Nabi. Marilah kawan, jangan lari ke sana terus lah. Sudah tahu jawabannya itu sampai tidak usah dibahas itu. Contohnya tadi kan ada. Contohnya tadi kan ada, naik-naik ngafir-ngafirin orang gitu loh. Kan gitu. Naik nggak salam nggak apa langsung caci maki mengkafir-kafirkan orang. Gimana itu? Ya isinya dunia, Gus. Nah, iya. Padahal jelas ya, ada hadisnya Nabi itu jelas. Barang siapa yang mengkafirkan orang lain, maka dirinya lah yang kafir. Berarti kalau dirinya dianggap kafir oleh Allah, berdasarkan hadis Nabi, masuk kemana itu? 10% apa 30% itu? Lamun setan cek termopenter pakun fuduh gitu. Cek termopenter mon setan pakun fuduh. Cek setan termopenter kambak kage. Ya Allah. Ini hadis ya teman-teman, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kadzalika illa haza alaihi. Barang siapa yang menuduh orang lain kafir, atau barang siapa yang menuduh orang lain sebagai musuh Allah, maka perkataan itu tidak lain tidak bukan mengarah kepada dirinya sendiri. Ini hadis riwayat Sahih Muslim. Berarti kalau Anda mengkafirkan kita-kita di sini, sejatinya yang kafir itu Anda sendiri. Makanya saya ketawa Anda kafir-kafirkan. Aduh. Makanya Pak, ngaji Pak, ngaji. Jangan mempertahankan nasab dulu, ngaji Pak. Nasabmu itu tidak bisa mendukung kamu masuk surga. Rasulullah SAW itu bersabda, riwayat Imam Muslim, ya, di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi. Bagaimana? Man bata'a bihi
amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Orang yang amal ibadahnya itu zong, nasabnya itu tidak bisa mempercepat dia ilal jannah, menuju ke surga. Disyarahi oleh Imam Nawawi. Bagaimana syarahnya? Fayuqaddamul 'amilu 'ala ta'ati wa in kana 'abdan habsyian. Allah itu akan mendahulukan orang yang memiliki amal ketaatan, wa in kana 'abdan habsyian, walaupun dia itu seorang budak dari bangsa Habasyah, gitu loh. Didahulukan ala ghairil 'amil wa in kana syarifan quraisyian, didahulukan daripada orang yang tidak beramal dalam ketaatannya, wa in kana syarifan quraisyian, walaupun dia itu dari kalangan bangsawan Quraisy, gitu loh. Quraisy itu bangsanya Nabi, teman-teman. Apalagi yang bukan orang Quraisy tapi merasa Quraisy, terus gimana gitu loh. Turis Gus, turis. Coba tukang ceramah canca, ya keluarga bingung ya tukang ceramah canca. Aduh ya Allah. Monggo teman-teman, para kiai, jangan saya terus suruh ceramah ini. Sampai anda ada amplopnya ini, bubar ini. Ceramah gratis ini. Demi mukibin malah sadar ini. Sebab dan akibat. Mana tadi kitabnya Imam Syatibi ini tuh lah hilang boleh. Tapi dulu teman-teman. Gara-gara Pak lah ini bayau. Mana tadi? Oh ini Kitabul Usul. Tidak apa-apa ya teman. Saya sambil nulis teman-teman ya. Sambil tak jawab sambil nulis saya. Kitab Usul bila Usul. Itu dicatat teman-teman. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim itu. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kadzalik illa hara alaihi. Kembali ke dirinya sendiri. Hara alaihi. Jeruk makan jeruk Gus. Makanya iya, makanya kan kata ring mencari Madura kan ya, har aja kan gitu. Abali ke Bang Tibi itu artinya mencarap itu. Har aja. Karena asalnya itu harra alaih. Jadi asalnya itu harra alaih, sama orang Madura disingkat teman-teman. Har aja gitu. Iya Bang Roni. Jeruk makan jeruk, bukan jeruk yang salon nih Gus ya. Iya. Jadi begitu. Terus izin pamit mau nutup ini. Iya, monggo monggo. Bang Dari Haji Komang, turunin ya. silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih, monggo Bang Haji, Bang Jaya Kusuma. Mbak Mu sehat, Mbak Mu? Alhamdulillah. Nggih, monggo monggo. Iya. Makanya kan gini Bang Mu, apa namanya? Saya sering ya membahas dengan teman-teman ya, bahwasanya takdirnya Allah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama takdir qadar, yang kedua takdir qada. Takdir qadar itu apa? Takdir yang memang tidak bisa dirubah karena sudah terjadi. Gitu. Nah contohnya ya, Bang Indra tolong di mute. Contohnya ya teman-teman, kita dilahirkan sebagai laki-laki atau dilahirkan sebagai perempuan, maka dengan cara apapun itu tidak akan bisa merubah laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Itu namanya takdir qadar. Nah, adapun yang lain daripada itu, yang sekiranya masih bisa diusahakan dengan ikhtiar dan doa, itu namanya qada. Takdir yang belum terjadi. Karena belum terjadi, masih bisa kemungkinan dirubah. Makanya Nabi itu bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Yang disebut sama Nabi itu qada, bukan qadar. Ya kan? Tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah yang qada kecuali doa. Doa ini apa? Bentuk ikhtiar yang paling tinggi. Tuh. Nah artinya ya, karena ajal kita ini kan belum datang, ya kan? Walaupun mungkin ada yang ditulis ajalnya itu buruk atau baik, tapi kan belum nyampe ke kita. Berarti itu masuk kategori qada, bukan qadar. Nah makanya Rasulullah mengajarkan kita untuk apa? Untuk meminta jalan yang terbaik. Dengan doa apa? Yang biasa kita baca. Semuanya umat Islam lintas apa namanya manhaj dan madhab itu membaca itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah itu ikhtiar untuk merubah takdir qada agar supaya takdir yang akan datang kepada kita, yaitu takdir kematian dan alam akhirat, itu bisa menjadi baik
Kalau seumpamanya Allah takdirkan itu menjadi buruk, maka Allah rubah dengan menjadi baik berkat doa kita. Begitu teman-teman. Iya, ya, jadi ولا نشورا إلا ما شاء الله. قال تعالى لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولا قدر على ذلك. أستغفره من الخير وما مسني الشر إن أنا إلا نذير وبشير لقوم. وأنا صلى الله عليه وسلم قد وإنهم ميتون ويجعلون ذلك شرا فإن مت فهم الخالدون. مقام المخلوق. Baik teman-teman, monggo silakan apa yang mau dibahas lagi teman-teman. Jangan diam saja. Kalau sama-sama diam udah ada pembahasan nanti. ya sambil itu Gus, taklim yang kitab yang itu Gus, Yang mana? yang biasa dibuka itu Gus. Al-Kafi Al-Muntakhab. Al-Kafi Iya. Al-Muntakhab. Ki Haji belum aktif ini. Kalau Ki Haji aktif kita ngaji. Masalahnya Ki Hajinya belum aktif ini. Ya beliau sibuk. Kan enak kalau ada beliau gitu. Karena beliau yang menjelaskan, ya kan? Saya membaca. Ini orangnya belum aktif. Takutnya kecapean. Coba tak telepon dulu ya. Mas Yasir ini ada di mana posisi Mas Yasir? Di Jepara. Jepara Mas Yasir ya. Salam kenal Mas Yasir, salam keluarga. Taklim bareng. Baru pulang kampung dulu. Oh, siap. Beliau itu domisilinya di Sumatera itu Bang Roni. Oh, Sumatera. Sumatera mana kalau boleh tahu Mas Yasir? Jambi. Di Jambi. Oh, Jambi. Ya, ya, ya. Salam kenal Mas Yasir. Saya posisi ada di Cirebon. Oh iya. Biasa diliwati terus itu. Iya, monggo Iya. mampir.
Tapi asli saya Pasuruan, deket pas sama pondoknya Mbah Hamid Pasuruan. Oh, iya. Itu cucunya Mbah Hamid kan teman saya mondok itu. Yang agak gemuk putih itu loh. Oh, Mas siapa namanya? siapa? Ya? Abahnya Itu yang siapa? abahnya yang sudah meninggal. Oh, ini gemuk ya, Ya, terus nasik. ya betul. Itu dulu mondoknya di Kudus itu. Oh iya iya. Yang dari Ibu Lumajang itu. Oke, Bang Dip, silakan Bang Dip. Teman-teman yang baru hadir, baru ngumpul, baru naik, mohon maaf ya, agak rame soalnya saya di pinggir jalan ini teman-teman. Tapi insya Allah tidak mengganggu konsentrasi. Termasuk orang yang cemen ya Gus ya, membanggakan leluhurnya. Iya, Kiai. Iya, Kiai. Kan begini, Kiai. Menurut makolahnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu kan gini. Apa namanya? Laisal fata. Laisal fata mayyakula hadza abi walakinnal fata mayyakula ha anadha. Bukan laki-laki sejati kalau dia itu mengandalkan orang tuanya atau leluhurnya. Tapi laki-laki sejati itu dia itu mengandalkan dirinya. Nah, artinya apa? Ini loh karya saya, ini loh hasil buatan saya. Gitu. Nah, di situ kita bisa mengambil pemahaman orang yang suka mengandalkan orang tuanya,
atau suka mengandalkan leluhurnya, itu menunjukkan bahwasanya dirinya nggak punya apa-apa. Kalau dirinya punya sesuatu yang berharga, dia tidak akan mengandalkan orang tua atau leluhurnya, tapi dia akan mengandalkan dirinya. Makanya ada istilah yang viral zaman sekarang di era Gen Z ini, ya kan? Kita ini perintis bukan pewaris gitu loh. Dompleng Gus ya. Iya, jangan dompleng. Jangan. Karena setiap manusia dilahirkan ke dunia ini itu memiliki garis nasib masing-masing. Jangankan dengan orang lain, ya. Dengan orang tuanya saja garis nasibnya nggak sama. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa bergantung kepada siapapun, termasuk orang tua kita, leluhur kita, itu nggak bisa. Makanya Allah itu berfirman dalam surat Al-Ikhlas yang kemudian oleh para ulama itu dijadikan rutinan wirid dalam setiap momen, agar supaya kita ingat Allahus Shomad, hanya Allah tempat kita bergantung. Kok ini malah menggantungkan ke ayahnya, ke kakeknya, ke leluhurnya, mau ngapain gitu loh. Tapi kenyataan itu kan nggak dipungkiri banyak, Gus. Nah, maka dari itu, karena akan banyak orang-orang seperti itu, maka Sayyidina Ali itu memberikan peringatan. Laisal fata mayyakula abi, walakinnal fata mayyakula ha anada. Gitu loh. Jadi kita ini jangan mengandalkan siapapun, kita harus memiliki karya sendiri. Jangan mengandalkan karya orang lain.